Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Dia Harum Sekarayu Peningit dari MBS 3C akan memaparkan hasil observasi saya tentang PKK yang ada di Desa Ngetrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah hasil. Sebelum saya menjelaskan hasil observasi kelompok atau usaha, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum merupakan proses pembangunan. Dalam proses tersebut, masyarakat dapat secara aktif melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi sendiri. Sedangkan menurut Edi Papilaya, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Kemudian fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, penumbuh kembangan dan penggerak prakarya dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Dan kemudian tujuan pemberdayaan yang pertama, perbaikan kelembagaan. Kedua, perbaikan usaha. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Keempat, perbaikan lingkungan. Kelima, perbaikan kehidupan. Dan keenam, perbaikan masyarakat. Kemudian profil kelompok usaha pemberdayaan. Nama kelompok yaitu PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Alamatnya Desa Ngetrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Tahun berdiri yaitu 12 Desember 1946. Kemudian struktur organisasi. Kepala Desa Ngetrong yaitu sebagai komisaris atau penasehat. Kemudian Supani sebagai pengawas. Isni Yuliani sebagai ketua, Sriyatin sebagai sekretaris, dan Haning Ulia sebagai bendahara. Selanjutnya yaitu awal mula dan latar belakang berdirinya kelompok usaha. PKK dibentuk sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk memfasilitasi warga Desa Ngetrong guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Seyogianya, upaya pembinaan dan pemberdayaannya adalah tanggung jawab seluruh warga, sehingga diperlukan banyak kader-kader PKK yang mau dan mampu memberikan pencerahan kepada keluarga dan masyarakat yang ada di Desa Ngetrong, agar dapat dipahami dan dilaksanakan kegiatan yang pada hakikatnya adalah merupakan peningkatan kualitas aktivitas masyarakat desa pada umumnya dan mewujudkan keluarga sejahtera pada khususnya. Program PKK di desa senantiasa mengusahakan agar dapat melakukan dengan sebaik mungkin sebagai motivator dan juga penggerak PKK di tingkat bawahnya agar kelompok PKK RW, RT, dan Dasawisma dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan PKK dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan seperti yang tertuang pada visi dan misi PKK. Selanjutnya, jenis atau hal yang diberdayakan oleh PKK. Pemberdayaan yang dilakukan PKK yaitu dengan mendirikan program kesehatan, contohnya pembinaan posyandu, pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan lansia. Kemudian program perencanaan sehat, contohnya penyuluhan tentang KB Mandiri. Kemudian program perumahan dan tata laksana rumah tangga, contohnya penyuluhan lingkungan pemukiman.
Kemudian program pendidikan dan keterampilan. Contohnya, pembinaan kelompok PKB dan pembinaan kelompok usia dini atau PAUD. Kemudian program pangan. Contohnya, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Kemudian sasaran dalam PKK. Sasarannya sendiri adalah masyarakat Desa Ngontrong sendiri dan yang tentunya diutamakan ibu-ibu rumah tangga, balita, anak-anak, dan lansia. Kemudian kendala atau hambatan yang dialami yaitu contohnya warga tidak 100% datang saat posyandu. Kurangnya antusias warga saat pendataan ataupun sosialisasi yang telah diadakan panitia dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan keluarga. Untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara melakukan inovasi. Contohnya, pada saat posyandu diberi makanan atau snack untuk bayi dan orang tuanya. Kemudian memberikan sosialisasi atau pengarahan yang sejelas-jelasnya dan mengubah pola pikir masyarakat desa bahwa kesehatan sangatlah penting, baik jasmani maupun rohani. Kemudian strategi sehingga dapat berjalan sampai saat ini. Strategi yang digunakan hingga berjalan sampai saat ini yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan menjalin kerukunan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menerima program-program yang telah dilakukan PKK. Dan tentunya menjalin kerukunan atau kekompakan kepada seluruh anggota kepengurusan. Kemudian harapan dan cita-cita kelompok PKK. Harapan dengan adanya PKK, seluruh warga bisa sehat dan terkoordinir. Dan kedepannya PKK dapat terus berjalan dan beroperasi semakin berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu analisis observasi. PKK yang ada di Desa Ngontrong sudah berjalan dengan baik. Dengan sistem pelayanan serta adanya program-program yang telah didirikan dapat bertahan dan berjalan sampai saat ini. Adanya kerjasama antar masyarakat desa dengan anggota PKK sangat terjalin dengan baik, serta sosialisasi dan pemberdayaan yang cukup baik juga. Salah satu contoh yaitu program pemberdayaan yang dilakukan PKK di Desa Ngontrong yaitu dengan mendirikan program kesehatan dengan contohnya pembinaan posyandu dan memberikan makanan tambahan atau PMT bagi balita dan lansia. Kemudian program perencanaan sehat, yaitu contohnya penyuluhan tentang KB mandiri. Kemudian program perumahan dan tata laksana rumah tangga, contohnya penyuluhan lingkungan pemukiman. Kemudian program pendidikan dan keterampilan, contohnya pembinaan kelompok PKB, pembinaan kelompok anak usia dini atau PAUD, dan program pangan, ya contohnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Dan dengan harapan dengan adanya PKK seluruh warga bisa sehat dan terkoordinir dan kedepannya PKK dapat terus berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu peran saya sebagai agen pembaharu dalam kelompok tersebut. Sebagai salah satu generasi muda yang ada di desa, saya ikut peran dalam mengawasi dan memberi dukungan terhadap program-program yang telah dijalankan oleh PKK, baik yang sudah ada maupun yang masih direncanakan. Dengan memberikan inovasi yaitu dengan menyelenggarakan
beberapa kegiatan kesehatan, contohnya dengan ikut serta penyuluhan pentingnya imunisasi bagi balita, penyuluhan pentingnya menikah di usia yang matang, dan penyuluhan KB 2 anak cukup, maupun bentuk bantuan untuk warga yang kurang mampu dengan memberikan produk-produk yang dibuat oleh warga desa dan dijual di pasar maupun di supermarket, juga di sosial media atau online. Kemudian hasilnya dimasukkan ke kas desa untuk dikumpulkan dan diberikan ke warga yang membutuhkan. Agar dengan adanya generasi muda yang ada di desa bisa memberikan kemudahan dengan inovasi-inovasi yang modern. Sekian hasil observasi saya. Jika ada salahnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.